Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ahra ay yu'ajjala uqubatuhu fid dunya ma'a ayyudakhara ayyuakhara fil akhirati min qati'atir rahim. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, yang saya hormati, sesepuh para karuhun tadi itu paling sepuh Mbak Aki Tori, Aki Tisno hadir? Mana Aki Tisno? Alhamdulillah. Ini awet ngora Aki Tisno. Perasaan kabukur saya kecil segitu itu. Sekarang masih segitu ya. Awet ngora dan masih kuat. Yang saya hormati juga, yang bisa saya sebutin aja ya, Mang Didin ya. Dia turunan orang mau jadi ulama, bukan baru, ulama ya. Jadi ini orang yang naik jabatannya paling cepat dari pedagang cincau langsung jadi lebih. Jarang itu, jarang lah ya. Ya mungkin ini berkah dari doa-doa para orang tua, termasuk Bapak ini tadi Pak siapa? Astra ya? Bapak Astra. Oh, Bapak Astra. Yang saya hormati juga ini pupuhnya aja ya. Nah, dari mulai Warisyanto, mana ini Uwa yang paling baik, Warisyanto paling sabar. Kemudian bapak saya, Bapak Haryanto, mana Pak? Hadir. Menurut saya Pak Haryanto ini profesor, karena anaknya ini sudah doktor, bapaknya itu profesor. Saya sih bangga dengan bapak ya, terus terang aja. Mungkin kalau tidak seperti bapak, beraninya tidak akan sampai ke Ciputat, kira-kira begitu ya. Kemudian Mang Diro, ini yang saya, mana Mang Diro? Gambaran saya Mang Diro ini di keluarga orang paling dermawan. Gambaran saya, di otak saya itu. Jadi nggak ada orang yang paling dermawan selain Mang Diro. Mungkin kalau banyak duitnya dikasih semua. Misalnya punyanya 1 juta, mungkin ngasihnya 1.100.000 tuh. Itu Mang Diro. Itu yang di gambaran saya sebagai anak ya. Terus Mang Nadar, saya. Oh. Mang Nadar ini teman curhat, senior tapi ini kayak enak ngobrolnya itu. Nah itu Mang Nadar. Dan yang terakhir Bibi yang paling pemalu, namanya Bibi Casrah ya. Saya bilang ini dosanya apa Bibi itu ya? Kayaknya sulit ya. Nggak pernah gosip, nggak pernah apa ya. Dan tentu yang semuanya tidak bisa disebutkan, termasuk ibu ya. Ibu ini paket lengkap, bapak dengan begitu, ibu dengan begitu. Oh ayah deh, perwakilan almarhum Mang Dartim, pohode ya. Mang Dartim sareng katarsimnya. Mana Kang Kasim mana? Ya, kalau saya buka Facebook yang muncul dangdutan. Pokoknya saya sering nonton tuh. Ini orang paling bahagia di dunia ya Katarsim. Dan tentunya tidak bisa disebutkan semua ya. Kalau disebutkan tadi bisa sampai maghrib. Mang Didin, saya itu biasa di Jakarta itu kan senangnya singkat-singkat ya.
Saya pernah suruh khutbah, sama pengurusnya bilang, gak boleh lebih dari 20 menit ya. Gak boleh lebih dari 20 menit. Nanti saya dimarahin itu pengurus. Jadi 20 menit gak boleh lewat. Pas sudah mau naik, WA lagi. Jangan lebih dari 15 menit. Saya bilang 7 menit pun saya siap gitu aja. Kan yang penting rukun-rukunnya. Dan ini terus terang ini berkah dari doa-doa ya. Kemarin saya itu mudik, sebelum mudik tuh khutbah di mana coba? Di komplek TNI AL. Di daerah apa namanya? Pangkalan Jati. Cinere, Pangkalan Jati. Dan ketua pembinanya itu beliau ngaku usia 86, bintang 3, Legend ya. Legend ya. Kemudian beliau bilang waktu beliau bintang 1, Pak Prabowo itu baru kapten. Kapten itu rata-rata koramil ya, kapten ya. Dan ramil biasanya kapten. Itu kapten. Waktu Pak Prabowo letkol, beliau sudah bintang 3. Nah, jadi mungkin berkah ini ya. Jadi kata beliau gini, hari ini saya makmum ke Ustaz. Jadi waktu itu saya pemimpin, karena saya imamnya, saya khotib. Jadi dengan ini berkah ya. Jadi pernah ceramah di mana gitu. Satu waktu pernah juga Idul Fitri di kayaknya 3 batalion tuh. Jamaahnya 3 batalion. Berapa ribu di 8. Ini yang saya amati bukan karena saya hebat. Gitu kan ya, Mang Maman ya. Bukan saya hebat, terus terang bukan karena saya hebat. Ini karena doa Mang Didin ya, ini diantaranya. Nah, itu. Kemana mungkin saya orang kecil ini dekil dari Cungging, waktu dulu SMP mah dibilang leweng gitu kan, sama orang-orang kota ya. Mana mungkin bisa. Dan alhamdulillah pernah di kampus, ceramah di kampus yang dengerin kan profesor-profesor. Kalau khotib kan nggak ada yang protes. Mau salah mau betul ya nggak ada yang protes, aman-aman. Dan akhir-akhir ini tahdits binikmah ya. Tahun kemarin tuh mungkin 6 kali keluar kota. 6 kali pesawat gratis, hotel itu selalu hotel terbaik di daerah itu. Bintang 5. Bisa bintang 5, bisa bintang, tergantung daerahnya. Karena ada daerah yang bintang 3 aja udah paling tinggi. Dan di kamarnya sendiri, bukan berdua, bukan bertiga. Kalau yang umroh kan berempat. Saya pas umroh, Masya Allah ini saya satu kamar berempat. Gak enak benar itu. Bisa bersendiri tapi mahal kan? Nambah duit, nambah biaya. Ini semua apa ya? Jadi doa ya. Jadi bukan untuk ini ya pamer ya, bukan, tapi saya kira ini doa harus binikmah. Dan kebetulan sekarang megang ini Sekprodi S2. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya itu ya S2 itu. Kalau saya lihat status ya mereka para penceramah gitu. Di kampungnya kiai-kiai juga. Ya Allah, bisa ya. Bisa ya. Kok bisa ya? Berarti karena doa-doa dari orang tua. Makanya setiap saya mau terbang itu selalu saya WA tuh. Karena kalau udah naik pesawat itu kan kalau udah jatuh habis. Udah saya pasti berdoa. Kenapa? Karena doa itu sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan. Nah, saya senang itu Mang Maman ini. Menurut saya ini diantara yang saya bimbing, diantara menurut saya. Walaupun perjalanannya pahit gitu. Sekarang udah punya mobil kan? Warnanya mobil tadi lihat warna apa itu? Warna hijau. Nah, sebentar lagi mungkin Mang Ajit, Wahyu. Sekali lagi itu semua kenapa? Karena doa. Jadi kadang kita jangan melihat orang dari tampilan fisik. Oh ini orang begini masa doanya enggak bisa. Enggak jaminan ya. Maka saya juga hari ini juga mohon doa mudah-mudahan cucu-cucu ya. Karena
Kadang-kadang anaknya ini cucu-cucu ini harus didoain lagi gitu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau ada acara itu sampai bingung gitu loh. Ini nyari penceramahnya ada 5 gitu kan. Harus sampai begitu tuh ya. Kalau sekarang kan masih pas ya. Yang apa MC ada, yang apa tausiah ada. Walaupun saya belum pakai kopi ya, karena besok mau ceramah lagi. Jadi biar ada tampilan beda itu. Gitu Bang. Dan alhamdulillah setahun ini jadwal khutbah saya udah full. Khutbah Mang di antara Depok, Jakarta, Tangsel itu. Ternyata semua itu butuh strategi ya. Memang Didi kan di sini kiai. Waktu di Jakarta pernah khutbah? Oh, belum. Kalau sekarang masih saya ini jadwalin. Ada Mamang saya jadwalin tapi nggak berani. Mang Ato. Mang ngisi Mang di situ Mang. Itu padahal kalau mau ngisi bisa berapa gerobak cincong. Padahal cuma 15 menit ya. Jadi semua itu berkah ya, berkah. Jadi yang ingin saya sampaikan cuma 2, silaturahim. Tadi ada halal bihalal dan apa tadi syukuran ya. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Arab bikinan orang Indonesia. Jadi kalau kita nanya ke orang Arab halal bihalal nggak pada ngerti. Jadi memang orang Indonesia itu pintar-pintar. Kadang-kadang di Arabnya nggak ada, di sini ada. Gitu ya. Itu kreatif ya. Kalau kata Mang Didin bid'ah. Kadang orang disebut bid'ah itu sedih ya. Kata saya bid'ah itu bagus kan kreatif. Bid'ah itu kreatif. Kenapa sedih? Kalau ngerti bahasa Arab nggak masalah. Oh ente bid'ah nggak masalah, kreatif gitu. Kalau nggak ngerti kan dikuskantanya menghina enggak. Bid'ah itu kreatif. Acara ini juga kreatif. Mungkin di zaman Rasul nggak ada. Acara haul, termasuk haul ini bukan bahasa Arab. Bukan dari Arab, nggak ada di Arab haulan. Nggak ada. Yang disampaikan itu 2 para sesepuh sadaya. Yang pertama adalah silaturahim. Silaturahim itu apa? Menghubungkan. Silaturahim itu yang pertama membawa berkah. Jadi kalau orang rajin silaturahim pasti berkah. Itu pasti itu. Saya jamin. Kalau orang diem aja itu nggak berkah. Al-harkah berkah. Di dalam gerak itu ada berkah. Maka jangan heran kalau ada orang merantau lebih berkah dari yang di rumah. Karena ada gerak. Ya. Ada gerak. Kenapa Rasulullah sukses? Kata tadi Mang Maman, Rasulullah itu sukses. Satu-satunya orang sukses itu Nabi. Yang paling sukses di dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu berapa duitnya Nabi? Pernah nggak ada usaha nyampein berapa duitnya Nabi? Saya sebutin ya, ingat-ingat. Nabi Muhammad itu duitnya 1217 kilogram emas. Berapa? 1217 kilo ya, bukan gram ya. 1217 kilogram emas. Berarti ton ya? Ton. 1 ton 2 kintal 17 kilo. Emas, bukan Mas Aminah ya. Aminah itu mungkin 70%. Ini yang 100%. Sekarang 1 gram itu hampir 2 juta, 1,8. Kira-kira duit Nabi berapa? 3 triliun. Wah, itu dakwah kalau duitnya banyak mah gampang. Jadi nggak butuh lagi amplop. 3 triliun. Iya, duitnya 3 triliun. Saya tambah lagi. Tapi yang lebih mencengangkan itu infaknya. Infak itu sedekahnya. Sedekahnya lebih gede lagi. 1251 kilogram emas. Ini jarang bisa ada yang tahu nih. Jarang kan? 1251
51 kilogram emas. Gede mana? Infak yang harta. Jadi harta setelah diinfakkan sisanya segitu. Kalau saya itu mungkin infaknya 60%. Kira-kira punya 1000, infaknya 600 perak. Punya 1.600.000. Ya pantas dakwanya sukses ya begitu. Buru-buru korupsi mah. Kalau orang kan setelah menjabat naik hartanya ya. Kalau ini berkurang gimana tuh? Hartanya habis setelah menjabat ya gimana orang nggak tertarik dengan Islam? Islam itu bahkan nanti akan menjadi agama terbesar di muka bumi. Prediksi 2050-an itu agama Islam itu paling banyak di dunia. Ya, sekarang paling banyak bukan Islam. Mungkin Kristen atau antara Protestan atau Katolik. Kalau lembaga terkaya di dunia apa sekarang? Kalau Islam iya. Di dunia itu di antara tiga itu NU Muhammadiyah itu tertinggi ya terbesar. Yang paling kaya ternyata nomor 1 sampai nomor 3 masih dipegang non Muslim. Ini kita kalah ya. Saya baca kalau nggak salah satu dari Inggris, pokoknya antara Protestan Katolik lah. Ada dari Jerman, dari Australia kalau nggak salah. Nomor 4 baru Muhammadiyah. Kalau saya itu senang kalau umat Islam itu harusnya memang kaya ya, jangan kayak saya, tidak terlalu kaya. Tapi kalau mau kaya pengusaha gitu ya. Kalau guru atau dosen atau karyawan ya pas-pasan aja. Pas ingin beli mobil ada itu. Gitu kan. Ya pas ingin beli rumah ada, pas lebaran ada kayak gitu. Gitu ya. Jadi berkah. Nah, kembali ke berkah ya. Jadi kalau mau berkah satu silaturahim tadi ada ayatnya ya. Ada ayatnya apa bunyi ayatnya itu? Ya ayyuhan nas, apa enggak? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu innallaha kana alaikum raqiba. Kalau mau berkah silaturahim itu, maka ada teman yang bilang gini, kalau mau sukses katanya tiga tangan. Satu apa itu? Saya lupa ya. Pokoknya satu buah tangan. Nah, katanya gitu ya. Jadi datang bawa tentengan. Jangan pelit. Kalau orang pelit memang sulit sukses. Ya. Buah tangan, ada tanda tangan, apalagi Bang Maman? Ya pokoknya yang tangan-tangan itu. Berkah. Jadi rajin-rajin saya terus terang sekarang agak menurun ya. Dulu itu kalau masih kuliah tuh, wah nyodor itu sering. Nyodor, kamang, uang. Ya perasaan saya ya, nggak tahu Uama mungkin nggak ngerasa ya. Ua, Kamang Biro, sering surhat Kamang Nanda. Tapi ternyata kalau di kota itu lebih sudah dari kita itu banyak sekali Mas. Teman-teman kami yang jadi menteri aja 5. Teman-teman ini Pak Mukti itu sebelahan kantornya, Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Profesor Dr. Abdul Mukti, keren sekali. Kemarin Idul Fitrinya aja bayangkan, menteri mungkin apa imam Idul Fitrinya di 1 MI, bayangkan. MI itu MI nggak? MI di madrasah. Kalau yang lain kan menteri itu wah pasti di minimal di kampus besar ya, UGM di mana. Ini MI di SD negeri gitu loh. Orangnya keren sekali. Dan silaturahimnya keren. Jadi biar silaturahimnya keren gimana ya, memang harus jadi orang penyabar ya.
senang ngobrol, gaul gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa pakai WA. Jadi siapa yang paling bagus silaturahim, dia yang paling sukses. Makanya jangan aneh Bapak Ibu ya. Kenapa yang jadi gubernur yang tidak pintar? Coba aja. Yang kalau sekolah itu bukan juara satu. Yang juara sekaligus dua tak. Iya ya. Coba aja teman-teman Sekaligus dua. Pak Ridwan Kamil. Nah, itu kan terbuka tuh di Instagram beliau kalau nggak salah. IPK-nya itu 2,7. Itu kan pintar aja enggak itu. Bodoh itu. Ya iya. Nanti kenapa ada yang jadi gubernur? Saya pernah IPK 4. Nggak jadi, kenapa tuh? Tadi silaturahim. Pandai bersilaturahim. Insyaallah berkah ya. Berkah ya. Banyak trik-trik agar pandai silaturahim itu banyak. Di antaranya kalau ngomong misalnya jangan terlalu tinggi. Kalau ngomong banyak dengerin orang, itu banyak. Itu kan jangan hanya ingin didengar, dianya nggak mau mendengarkan. Kalau ngomong jangan menggurui, itu banyak. Itu trik-trik silaturahim. Jadi saya menyimpulkan gitu, ternyata orang sukses itu nggak harus seperti apa. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri aja kayak apa, tinggal ini aja, moles ini. Perbaiki semua orang. Kalau bisa jangan ada musuh. Kecuali terpaksa. Kan ada aja orang dibaik-baikin masih aja gitu ya. Kecuali ya itu. Jadi silaturahim. Jadi tidak cukup hanya takwa, harus silaturahim. Bahkan yang ngeri itu ada hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Waduh, ini udah Pak Haji nggak masuk surga, repot. Udah sholat 5 waktu rajin nggak masuk surga. Sudah berkurbannya sapi paling gede nggak masuk surga, repot. Gara-gara apa? Silaturahim. Ada lagi hadis tadi yang saya bacakan. Ma min dambin akhra ayyu ajjala uqubatuhu fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih cepat akibatnya di dunia. Jadi di dunia itu cepat gitu Pak. Balasannya itu di dunia itu udah cepat. Ma'a ayyudakhara yu'akhara fil akhirah. Di akhirat juga dapat juga siksaan. Min qati'ati rahim, dari memutus tali silaturahim. Di dunia susah. Ya kan, kalau orang ini kan bermasalah susah. Yang tadinya biasa minjem duit nggak berani kan? Iya, misalnya Iwan mukul saya. Nah, pengen minjem duit pas saya ada, boro-boro gitu kan. Daripada minjemin dia gitu kan. Minjemin, mending saya kasih uang dia nih gitu. Karena manusia itu memang ada hati ya. Kalau hatinya tersakiti itu gitu ya. Kecuali orang tua. Kalau orang tua itu salah, maafin lagi. Salah. Itu yang saya ini ya, Bapak Ibu ya. Ibu atau bapak itu orang yang nggak kapok. Saya jadi pelajaran dulu. Pernah saya dapat job menterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tiba-tiba sakit tipes. Janji terjemah itu selesai 3 hari kalau nggak salah. Karena sakit saya pulang kampung. Kerjaan nggak selesai. Pulang balik dari sana, dari kampung nyampe sana ditagih, mana kerjaannya? Aduh saya sakit, kata saya. Nggak ada ampun Pak, kalau orang lain itu nggak ada ampun. Sini kerjaannya nggak jadi, batal. Tapi kalau orang tua salah, maafin lagi gitu kan? Salah maafin lagi, makanya orang tua itu keren. Orang yang paling keren itu orang tua ya.
Ternyata saya juga ke anak begitu, anak salah maafin lagi, salah maafin lagi gitu ya. Yang berat itu orang tua ke anak nih, anak ke orang tua. Kalau orang tua berbakti baik ke anak itu biasa, tapi kalau anak ke orang tua itu ya tantangan. Bisa jadi kita ke anak mau, tapi kita ke orang tua itu. Ya, ini pengingat untuk kita semua ya. Kalau yang sudah wafat ya berbuat baiknya berarti tadi apa? Mendoakan ya. Tadi kata Mang Maman kasih 5.000 kemana? Jangan ke kuburannya ditanam. Itu yang jadi ada satu dosa yang akibatnya itu kontan kira-kira itu silaturahim. Yang kedua kalau rajin silaturahim itu dipanjangkan umur dan diperbanyak rezeki. Tadi makanya Nabi itu gagal tuh di Mekah itu gagal. Dakwah di Mekah gagal. Mau dibunuh, disiksa, dikerem, kan hampir mati Nabi itu. Tapi dengan adanya silaturahim ke Madinah, alhamdulillah. Ini kita yang hadir itu beda sama yang gak hadir. Insya Allah umurnya panjang, rezekinya lebih luas. Umur panjang itu bisa dua Pak, bisa umurnya benar-benar panjang. Umur paling panjang berapa kalau ini? Kita tanya kalau jadi menjaga ya. Ada yang 200. Ya. Mudah-mudahan keluarga Bapak ini mah 200 ya. Amin ya. 200 ya. 200 ya rekor lah ya. Kemarin ada di Facebook 104. Itu udah nggak berbentuk ya. Udah kasihan. Jadi kalau mau panjang umur, baik umur tadi, umur biologis maupun umur sosiologis. Kalau Bapak ini berarti umurnya sosiologis ya. Umur sosiologisnya masih panjang, masih disebut-sebut. Tadi kata Mang Maman, Bapak ini mah enak, disebut-sebut tiap tahun ya. Tidak, belum tentu. Iya kan? Iya. Kenapa beliau ini bisa umurnya panjang? Ini masih hidup, masih disebut-sebut. Mungkin sampai 100 tahun lagi masih disebut kan? Itu berkah daripada silaturahim. Dan rezeki ya, rezekinya kalau mau banyak tentu perbanyak silaturahim. Saya kira itu para sesepuh sadaya. Ini diirit lah, besok kan ceramah lagi. Besok yang hadir ini juga kan? Besok hadir oke kan? Di Iwan. Ya, besok kita kasih tema yang lain. Yang dia bisa hari ini ya. Ya mudah-mudahan intinya keluarga kita ini terus terjalin silaturahim. Kalau masalah itu pasti ada. Nah, itu. Jadi jangan sangka orang yang hebat itu tanpa masalah. Masalah problem teriak-teriak. Nah, itu biasa ya. Yang penting apapun yang terjadi, apapun adanya, setiap tahun kita mudah-mudahan bisa tetap silaturahim. Tadi luka dua ya mengajib nih, nanti dan rumahnya dekat dari saya di sana kan. Tadi masih nanya, saya mah di Bogor, saya juga di Bogor. Kalau tempat kerjanya mungkin seberapa? 4 kilo ada, 4 kilometer. Dari Salam ke sini datar. Nanti insya Allah main ya, silaturahim. Insya Allah, pokoknya silaturahim itu tidak ada ruginya dan banyak untungnya. Insya Allah, harus yakin dengan itu. Itu saja para sesepuh, para bapak, para ibu sadaya, MC. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam.